sebelum memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan Pak Ji. Siap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat hari ini kita masih di materi bab 5 ya, tentang internet positif ya. Jadi materi kita hari ini terhubung ke internet pengalaman. Internet positif. Jadi apakah yang pernah menggunakan internet? Ternyata kalian dalam sebuah website ada sebuah pesan yang mengatakan bahwa pesan tersebut diblokir atau tidak diakses. Pernah nggak? Nah ya, oke. Dan khawatir itu biasanya bukan karena dari internet kalian bermasalah, tetapi karena website yang kalian buka itu berbahaya sehingga oleh pemerintah aksesnya itu dibatasi. Jadi program pemerintah ini, program pemerintah Indonesia membatasi akses website dengan cara diblokir. Dinamakan internet positif. Internet positif ialah istilah yang bisa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang menjaga wilayah muat oleh pemerintah Indonesia. Jadi website yang diblokir atau dibatasi oleh pemerintah ini biasanya mengandung konten-konten ilegal, konten rasis, sara, dan sebagainya. Oke, biasanya kalau kalian membuka website yang diblokir oleh internet positif, kan ada gambar seperti ini ya. Kalau kalian buka website yang terlarang itu. Jadi diantaranya seperti berita hoax, mengandung sara, konten yang berbau pornografi. Setelah itu, diblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi kita, user kita, PIN, password sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi yang membukanya. Tentunya kalian tidak mau bukan jika data pribadi kalian dicuri oleh orang yang sehingga merugikan kalian. Pencurian melalui internet ini disebut dengan phishing. Jadi kalau kalian buka website ilegal tuh bisa password, email, nomor telepon kalian tuh dicuri oleh yang buat website tersebut. Jadi gimana cara membuka itu? Yang pertama kita menggunakan VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah layanan yang menghubungkan perangkat kamu ke internet lewat server lain di lokasi berbeda. Sedangkan VPN alamat IP kalian, IP kalian akan disembunyikan dan diganti dengan alamat server kalian. Bahkan tolong dengerin ya. Oke. Yang kedua, memakai browser dengan fitur VPN. Ini sama dengan VPN yang di atas, tapi browser ini sudah ada di perangkat kalian, jadi tidak perlu mendownload lagi di Play Store atau macamnya ya. Jadi seperti Opera dan Tor. Jadi sudah menyediakan untuk VPN bawaan dan bisa langsung dilakukan. Yang ketiga ada DNS atau DNS public. Memblokir internet positif dilakukan melalui lewat sistem DNS atau domain name system yang mengarahkan nama domain ke alamat IP tertentu. Dengan mengganti DNS bawah IP ISP ke DNS publik seperti Google, DNS yang nomornya 888 dan 8844 atau closer DNS itu kamu bisa melalui filter tersebut membuka itu center blokir. Oke, tadi kan Bapak udah sebutkan ya apa itu web phishing ya. Jadi salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing. Jadi phishing itu adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan melalui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surat email atau media sosial meminta untuk membuka sebuah website yang berbasis dengan website phishing-nya. Jadi di website tersebut kalian diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Nah, di sini data kalian bisa dicuri. Jadi kalian berhati-hati ketika kalian membuka website untuk memasukkan informasi data pribadi. Jadi ya, secara ringkas ya, web phishing itu web yang bisa mencuri data pribadi kalian tadi. Contohnya nih ya, kalau kalian buka Facebook, perhatikan domainnya dulu ini. Ya, contoh ya,
www Facebook. Tapi yang masuk tuh kata-katanya nggak sesuai. Jadi bisa jadi kata-katanya banyak gitu loh, kayak Facebook simpelnya 3 atau hanya 2 gitu. Ini juga dibuat sama juga kayak pesannya kayak 3 gitu. Itu contohnya ya. Oke. Gimana cara mengantisipasinya? Jadi setting keamanan, jadi kita harus mengsetting keamanan dan browser. Jadi kalian udah tahu bahaya yang mungkin terjadi pada kalian melalui hack. Jadi jangan khawatir, kalian dapat melakukan aturan dalam browser yang digunakan untuk mempelajari internet supaya lebih aman. Jadi pada bagian browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian gunakan akan selalu memberi peringatan jika website yang kalian gunakan berbahaya. Next, ini ada AI ya. Jadi AI itu kadang bisa membantu kita, kadang juga bisa merugikan kita. Yang pertama itu yang merugikan itu bisa meresiko privasi dan keamanan data. AI memerlukan data pribadi kalian dalam jumlah besar. Jadi sehingga resiko kebocoran atau penyalahgunaan data meningkat. Hal ini dapat mengancam privasi dan keamanan pengguna secara serius. Menuntut langkah proteksi dan ketat untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Dan kedua ada manipulasi digital dengan deepfake ya. Deepfake adalah teknologi AI canggih yang menciptakan video palsu seperti sangat realistis gitu loh. Jadi contohnya kalau kalian tuh bisa membuat suara yang sama dengan AI gitu loh. Pakai suara AI bisa diubah, dimanipulasi gitu. Jadi meski mengganggukan, teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoax dan penipuan sehingga menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kepercayaan dan keamanan informasi di era digital. Contoh tadi yang website yang berbahaya kayak gini ya. Kalau kalian buka website yang sekarang bisa kayak gini juga, berpotensi phishing atau mengambil data-data pribadi kalian. Oke. Kalian sudah tahu bahaya yang mungkin kalian mengakses sembarang website. Jadi kalian dapat melakukan penataran browser yang digunakan untuk menjelaskan internet supaya lebih aman. Pada sebagian browser yang kalian gunakan, itu akan ada penataran keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian gunakan akan selalu memberi pilihan juga akan bisa berbahaya seperti ini ya. Kalau kayak ini seperti tidak aman. Oke, karena selesai selesai, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tentang VPN, kalau misalnya kita masuk website yang sudah ditutup oleh pemerintah, misalnya ditutup sama Pemiji atau Kominfo itu, Ya. kita tetap bisa masuk pakai VPN nggak? Bisa. Bisa. Nah, kalau misalnya bisa masuk itu, apakah kita udah melakukan tindakan ilegal? Ya, itu termasuk tindakan ilegal ya, karena itu diblokir oleh pemerintah. Karena tersebut bisa mengandung hal-hal yang tidak baik ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mau bertanya lagi Pak? Oh iya. Tentang phishing. Ya. Kalau kita masuk link phishing itu tanpa mengisi data pribadi, apakah data kita juga tetap bisa dicuri? Bisa, kalau kalian tanpa mengisi data pribadi kalian kayak email atau nomor telepon, dan di situ bisa juga mengambil data pribadi secara aplikasi mendownloadnya gitu. Jadi tidak perlu kasih data pribadi kita seperti email, tapi bisa juga mendownload aplikasi tersebut dengan unsur data tersebut ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya nggak? Ayo, satu lagi deh. Satu lagi nih. Enggak. Norik, mana nggak Norik? Ayo, tentang apa ya? AI atau web?